Oke, Assalamualaikum, kita mulai ya. Yang dulu apa aja? Jadi dukun ya. Dukun. Yang lain juga. Soalnya satu lagi dukun. Dukun apa ya? Masukkan data tadi. Isi data yang Itu data masuk ke sertifikat atau kalau yang depan tadi. oh, Mau dicoba itu lagi. nah sedikit gitu. Yang buat tadi Pak. Yang buat sertifikat lokal lokal bos. Oh, bisa diterima lagi. Oh nggak bisa dimulai. Soalnya yang sertifikat saya nggak bisa diterima karena komputernya. Oke. Jadi saya akan coba kasih lihat bagaimana caranya forecasting jadi dukun ya. Nah, boleh. Gitu ya. Paling gampang cara forecasting jadi dukun itu kita pakai angka dulu sebelum perusahaannya gitu ya. Perdukunan. Cek dulu. Ini masih hidup apa kagak? Oke. Sekarang saya akan ngasih lihat gimana caranya forecasting. Bukan cuman sih. Datanya saya pakai data saya waktu saya ngasih demo di Cilangkap. Mana dia? Ini anggaran. Sorry, salah klik. Ini saya pakai buat waktu demo di Cilangkap sih. Jadi waktu itu yang di depan saya tuh kebanyakan orang-orang apa sih? Urusan duit tuh apa sih? Pokoknya urusan perduitan lah. Anggaran. Jadi mereka pengen melakukan analisa anggaran dan udah gitu mereka pengen tahu anggaran ke depan seperti apa. Karena saya tidak punya datanya mereka, saya ngarang di sini. Oke. Bentuk datanya kayak gini. Ini ada tahun, ini ada anggaran, ini mas saya udah ngarang banget ya. Populasi maksudnya jumlah rakyat Indonesia ada berapa, ini ada jumlah tank, terus EPC maksudnya, EPC bahasa ininya sih ya. Personal karir. A-nya tuh armor ya. Armor personal carrier. F-35 tuh pesawat tempur. Drone, apa coba drone? Drone laut. Udah tahu belum sih pada? Belum kan? Ini paling keren di dunia drone. Terus R&D itu riset, ada suku bunga, ada inflasi. Kira-kira kayak gitu. Nah, saya nggak akan pakai data ini dulu. Kita akan coba. Jadi ini biar ngerti logika aja dulu ya. Saya akan coba ngasih dalam bentuk file text, terus kita akan melakukan forecasting tuh perdukunan secara manual pakai mata. Jadi saya tidak akan pakai orange, kita akan pakai mata. Misal kita punya tahun, terus kita punya anggaran. Oke. Tahun 1980, anggarannya 100. 1981 anggarannya 200 atau pakai file Excel aja deh biar bisa nanti di analisa lebih gampang. Oke, tahun anggaran 1980 100 1981 200 1982 300 1983 400 dan seterusnya nih kita isi. Pertanyaannya, ini saya nanya ke Anda semua ya. Ini gampang jawabnya sih. 1984 berapa? 500. Langsung jago semua. 1985 600. Bisa ya? Oke.
Ini di dunia data, ini namanya training data. Jadi kita ngasih training dulu ke si model, ke si aplikasi, ke Orange kita training dulu. Jadi kita kasih tahu tahun sekian, sekian, tahun sekian, sekian, tahun sekian, sekian, tahun sekian, sekian. Oke. Ini persamaannya, kalau dalam bahasa matematik, ini persamaannya persamaan apa ini? Persamaan linier ya, bukan deret ya. Yang deret ngaco. Ini persamaan linier. Persamaan linier itu bentuknya kayak gini nih, persamaan linier. A kali X plus B sama dengan Y. Kira-kira gitu ya. Persamaan linier. X-nya itu apa? Yang tahun atau anggaran? X-nya. Kapan lagi gue ngerjain perwira ya? X-nya tahun atau anggaran? Tahun. Y-nya anggaran ya? Nah, pertanyaan saya sekarang gini. Kan kita punya data. Oke. Tahun sama anggaran. X sama Y. Pertanyaannya, A-nya berapa, Y-nya berapa, B-nya berapa? Nah. A kira, B kira. Halo? Halo? A-nya berapa, B-nya berapa? Nah. B-nya 600. Salah deh. Hah? Kalau A-nya diketahui ya B-nya diketahui. Sekarang gue masukin angkanya ya. Oke, gue masukin angkanya ya. Ini gue masukin angka. Gue masukin angka ya. Kalau kita masukin A kali 1980 plus B sama dengan berapa? 100. Oke. Yang kedua, A kali 1981 plus B sama dengan 200. Oke. A-nya berapa? Dari dua persamaan itu. Ini adalah SMA maksimal. 100. Ini jadi berapa? 100. Hanya 100, B kira. A-nya dimasukin 100. Jadi B-nya adalah minus, wah banyak banget angkanya ya. Soalnya 100 kali 1980. Hah? Plus itu sama dengan 100. Jadi hanya memindahkan angka dari sisi sebelah kiri ke sebelah kanan. Iya, iya. Berapa? Pokoknya B-nya kecil sekali ya. Iya, ya. B-nya. Yang pasti ada desimal dalam bentuk desimal. B-nya itu bisa berdarah 100, A-nya itu bisa juga selisih. Nah, jadi Sorry. B-nya 100. ya, B-nya 100. B 100 ya? B 100 ya? Soalnya atas kurang bawah kan jadi sorry. Ini ada hanya 100. 100. B-nya dihitung aja lah. Dapat ya? Nah ini angka yang di atas 1980, 100, 1981, 200, 82, 300 segala macam itu training ya. Ada B itu namanya model. Ini saya hitung beneran nih, bentar supaya bisa dulu ceritanya. Bentar ya. A sama dengan 100, B sama dengan 200 kurangin 100 kurangin 100 kali 1980. Segitu ya? Gitu kan? Bener ya? Oke. Jadi A-nya dapat berapa, B-nya dapat berapa. Jadi kita dapat modelnya, A dan B dapat. Sekarang, dengan kita punya model, kita bisa jadi dukun. Jadi dukun itu harus bisa menjadi kalau kita tahu modelnya.
Bisa trend fungsinya adalah kita buat model. Soal model apa? Kita bisa jadi ukur, kita bisa melakukan prediksi, kita bisa melakukan proyeksi. Gitu ya. Nah, dari sini teknik ukur kira-kira gini. Kalau mau ditanya, kalau kita udah tahu modelnya, kalau mau ditanya, oke, anggaran tahun 2000 berapa? 2000 berapa? Ya udah, tinggal dimasukin aja. 2000 dimasukin ke X, 2000 kali 100 dikurangin 100. Oh, gampang bego. Bentar. 100-nya dihilangin, 2000 pindahin ke sana, 1. Hah? 1100 ya? 1100. Ya harus dihitung satu-satu sih, ntar dapet lah. Tapi kita bisa melakukan forecasting dari cara ini. Kalau mau gampang, gue jangan tahun sama anggaran sih. Paling gampang yang lain. Ini udah beres ya? Jadi, logika berpikirnya ini. Kita harus punya perendahan dulu. Perendahan harus banyak, bertahun-tahun. Terus kita gaulin model dapat, kita bisa jadi ukur, kita bisa forecasting. Saya kasih data yang lain. Oke. Saya ngasih data nih. Sekarang X-nya gini misalnya. Dia sakti sekali. Itu X. Y-nya dapetin 1. Saya sakit. Dapetin Y-nya 0. Terus dia suka narkoba. Y-nya 1. Oke. Sekarang kalau saya punya kalimat, misalnya, Presiden sakit keras. Y-nya berapa? Oke. No. Oke. Sorry, 9 lagi. Kalau kalimatnya kayak gini. Pesawat itu keren banget. Berapa Y? 1. Oh, iya. Sekali. Hah? Sekali sih. Sekali kan? Itu masalah positif negatif. Ini kalimatnya positif, kalimatnya negatif. Tapi kalau kita pengen dulu ke sekarang tadi, ke modelnya saya ada B-nya ya. Berarti ada B, soalnya kalau ada bentuknya ada B-nya sih. Jadi saya cuma tanya, ini apa? Sebagai manusia kita akan tahu ini 0, ini 1. Itu sebagai manusia. Bagaimana caranya supaya mesin bisa tahu. Jadi yang seru di sini adalah bagaimana caranya mesin juga bisa melakukan ini tanpa manusia. Dan ini harus dilakukan dengan data yang gede. Kalau cuma data sedikit, manusia bisa. Kalau datanya gede, kita koreksi. Soalnya manusia sehitung fungsi kepala. Jadi fungsinya mesin sebetulnya untuk menggantikan manusia kalau datanya bisa. Tapi filosofi dibalik itu semua, manusia tetap menghitung. Manusia yang bisa. Cuma kalau suruh hitung, manusia fungsi, soalnya datanya kebanyakan. Jadi itu bedanya aja. Tapi tetap kita harus ngerti apa yang kita kerjain sebetulnya. Beres ya? Sampai sini aman ya? Kita akan coba masukin ini ke dalam Forex. Sekarang. Oke. Oh iya. Semua data ini tadi kan cuma X-nya 1, Y-nya 1 ya. Kalau kita main di Forex, X-nya bisa banyak. Jadi bisa A1 kali X1 plus A2 kali X2 plus A3 kali X3 plus A4 kali X sampai dengan Y. Y-nya cuma 1, Y-nya bisa banyak. Y cuma 1, tapi X-nya bisa banyak. Konsentrasinya variabelnya bisa banyak. Sebetulnya. Banyak?
Cuma ini saya kasihnya dalam bentuk angka. Nanti pelan-pelan kita bisa coba kata-kata sih. Tapi lebih susah. Tadi menurut saya tadi udah hang. Pusing. Oke, kita coba pelan-pelan ya. Mudah-mudahan ininya udah keinstall. Si orange-nya kalau nggak keinstall ya udah ntar dikerjain di rumah. Kalau yang ini, kalau kita pakai angka, si orange tidak perlu ditambahin apa-apa. Karena orange sudah siap buat menganalisa angka. Tapi kalau kita pengen bentuknya kata-kata, orange-nya mulai berabe di urusannya. Gitu. Oke. Sorry. Kita akan coba gampang-gampangan dulu ya. Ini saya buang-buangin dulu. Sorry. Saya harus buang. Oke. Saya punya data seperti ini. Jadi teman-teman boleh bikin data ini kalau mau dicontek boleh. Di bentuk file Excel aja. Silahkan dicontek. Tahun sama anggaran boleh ngarang. Nggak harus sama. Yang penting kita harus tahu jawabannya. Oke, kita harus tahu jawabannya dan tidak usah ngarang. Beres. Saya akan save file. File save as. Oke, saya kasih nama, saya taruh di orange. Kalau saya taruh di folder orange. Saya kasih nama TNI coba 1. Gitu. Ini namanya TNI coba 1. Ini extensionnya salah. Saya pakai extension ODS. Si orange nggak bisa baca. Saya harus save as. Dirubah extensionnya jadi Excel. XLS. Oke. Udah save. Beres ya. Nah sekarang tugas kita ada 2. Satu adalah kita cari model. Kita bikin supaya si orange bikin model dari data kita punya. Setelah punya model, kita harus melakukan prediksi. Untuk prediksi, kita harus bikin satu file Excel lagi. Di file Excel ini ada 2. Ada file Excel buat model sama file Excel buat prediksi. File Excel satu lagi bentuknya sama. Oke, saya akan bikin sama bentuknya. File new. Tahun, anggaran. Oke. Cuman saya bikin tahunnya doang yang ada isinya. Misalnya 1990, 1991, 1 di sini boleh tahun 2000 boleh. Anggarannya saya kosongin nih. Soalnya saya pengen nanya, tahun itu anggarannya berapa dengan model yang ada. Jadi saya punya 2 file. Saya kasih nama file save as mana tadi? TNI coba 2 misalnya. Salah. Oke. Saya harus nggak boleh pakai ODS. Saya pakainya Excel. Alah, mau ketimpa lagi. 2. Oke. Sip. Jadi saya punya 2 file ya. TNI coba 2, isinya anggarannya kosong. Kemudian satu lagi adalah TNI coba 1, ada anggarannya. Jadi tugas file yang pertama adalah saya pengen dapetin model A dan B-nya. Tugas yang kedua adalah dari model itu kita mau jadi dukun, forecast ke depan. Oke, caranya ini saya harus copy file ini ke dalam Orange. Orange saya kebetulan mesinnya beda. Saya kasih lihat dulu bedanya di mana. Oke. Saya keluar dulu, clear layar. If config
Oke, ini mesin yang saya pakai, IP-nya 8240. Oke, sekarang saya akan masuk ke yang orange. Ini beda komputer sebetulnya. Saya jalan di mesin virtual. Kalau Anda nggak usah ngerjain gini, bisa langsung di komputer masing-masing sih. Kalau saya kepaksa ngerjain seperti ini karena komputernya beda. If config, yang ini 818, beda komputer. Yang satu 8, saya ulangin, ini komputer saya aja ya. Yang satu 8240, yang satu lagi 818. Akibatnya saya harus copy filenya. Anda nggak usah ngerjain seperti ini, Anda cukup filenya di save aja ke komputer. Saya kepaksa ngerjain seperti ini karena saya ngerjain di dua komputer yang beda. Saya akan copy SCP, saya copy 192 168 8240 orange TNI. Anda nggak usah ya. Jadi Anda semua nggak usah ngerjain ini ono aja lagi susah payah. Kenapa? Gua salah. Home. Oh deh, oke. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dah. Tadi pertanyaan gimana? Oke, pokoknya datanya dari folder Mas Abdul. Udah ya? Apa dia? Oh, ini mah bukan. Kita nggak pakai import data di orange, ceritanya lain. Jadi kita nggak pakai. Tutup dulu, salah. Selalu coba aja, salah. Oke, sekarang gimana caranya kita bisa baca data kita di orange? Itu kan? Pasti pakai data dulu ya. Kita akan baca pakai orange. Caranya nggak susah. Oke. Oops, sorry. Ini orange. Oke. Di sini ada menu data. Data, file. Saya geret file. Oke. Saya klik filenya. Langsung keluar seperti ini. Ini ada browse. Ada browse folder. Diklik buat nge-browse foldernya. Saya harus masuk ke folder orange-nya saya. Mana dia? Ini orange. Pokoknya masuk ke folder tempat nyimpen datanya masing-masing. Orange. Kemudian saya masuk ke TNI coba 1. Nih TNI coba 1. Open. Langsung dia bilang ada 6 instance, ada 2 fitur. Terus tidak ada target variabel, dia bilang ini ada namanya tahun sama anggaran. Coba kita reload, udah masuk. Kalau mau ngelihat datanya, jadi caranya cuma gini doang ya, file, klik, terus di sini ada browse, kita klik ke file yang mau kita baca. Udah, sekarang kita pengen lihat datanya seperti apa. Ini ada data table. Silakan digeret data tablenya ke sebelah sana. Disambungin antara file sama data table. Kita lihat di data table. Datanya harus masuk. Masuk? Data? Tapi lu nggak punya 100% bagian bagi yang secara pelan-pelan pokoknya sekarang
Ya, ya. Kita punya masalah dengan data ini, gini kan. Kita belum tahu yang Y mana yang X mana. Jadi kan cuma kita tahu sama mana yang Y, mana yang X. Istilah apa X? Istilah di data science. X itu fitur itu X. Y itu target. Jadi kita harus menentukan mana yang jadi fitur, mana yang jadi target. Kira-kira gitu. Terus ya, pelan-pelan ngomongin. Jadi kita harus tentuin apa orange, mana X, mana Y. Karena tidak ada kosongan yang kita masukin tanpa kita kasih tahu X dan Y. Gimana caranya kita kasih tahu X dan Y? Fitur soal target. Lagi. Gue demen nih. Perwira diobok-obok. Ini data kita tutup. Di bawahnya data ada transform. Di dalam transform ada select column. Digeret select column ke sana, deh. Disambungin dari file ke select column. Ini kita buka sekarang select column. Ini sekarang kondisinya semua data saya fitur. Jadi dua-duanya X nih. Masalah kita. Karena dua-duanya jadi X. Saya pengen tahun yang jadi X, sementara targetnya adalah anggaran. Target itu Y. Oke. Jadi ini saya klik di anggaran. Saya pengen pindahin anggaran jadi target. Coba kita pindah langsung, mau nggak ya? Ini pindahin, lepasin di target. Lepas. Itu. Ulang. Oke. Kondisinya kayak gini ya. Di dalam fitur ada tahun sama anggaran. Kita pengen anggaran yang mau kita mau nebak anggaran nih. Ya udah, caranya cuma gini aja. Anggaran kita geser ke target. Jadi caranya nih, ini diklik apa sih? Klik kanan ya. Klik kiri. Klik kiri. Jangan dilepas, Mas. Terus digeret, sambil kliknya jangan dilepas, sampai di atas target lepas. Cegrek gitu. Harus bunyi ya, cegrek. Masuk itu. Udah? Ya. Ini gue punya masalah di ruangan ini. Ya. Kalau ini Ini kita nentuin X, Y. Nah, sekarang saya kasih dulu dikit. Yang kita lakukan di sini adalah ini karena sebelumnya machine learning. Cuma yang kita lakukan adalah supervised learning. Supervised artinya apa? Di dalamnya kita kasih tahu mana Y, mana X. Itu supervised. Kalau unsupervised, kita kasih tahu ini. Itu unsupervised. Jadi ada teknik mesin learning yang kita kasih tahu. Itu namanya supervised. Ini supervised learning, gitu ya. Kita kasih tahu Y-nya yang mana. X-nya boleh banyak. X-nya nanti variabelnya bisa banyak. Ini boleh cuma satu ya. Beres sampai titik ini. Lanjut. Ada pertanyaan apa? Coba ya. Lanjut. Ini saya ngajarnya pelan-pelan loh ini. Gue takut lu pada pingsan-pingsan soalnya. Deh. Sekarang kita lakukan hal yang sama seperti tadi pagi. Ini transform saya tutup. Saya pengen analisa algoritma mana yang paling bagus buat nganalisa model-model seperti ini. Oke. Artinya saya butuh masuk ke sini, evaluate. Di sini ada tes sama skor. Kita geret tes skor. Oke. Ini masih kosong, belum saya masukin apa-apa. Data yang udah kita kasih label, mana X dan Y, kita sambungin ke tes skor. Jebret. Oke. Sekarang, kita cek beberapa model. Sorry, gua nanya dulu. Kira-kira tadi yang bagus, ada banyak algoritma ya di situ. Bisa dibaca nggak sih?
ada tree, ada random forest, ada linear regression, ada logic regression, ada naive bias, ada segala macam. Ini saya bacain, ada tree, ada random forest, linear, logistic regression, naive bias, ada apa lagi? Ya udah ini 5 dulu. Ini nebak-nebak dulu dari 5. Kira-kira yang Bapak ngasih hasil yang paling bagus ya? Logik. Jadi saya kasih tahu dulu ya. Logik itu logistic regression itu bagus kalau datanya berbentuk klasifikasi. Misalnya Presiden Prabowo sakit itu 0. Kalau cuma ada beberapa angka itu klasifikasi logistik. Kalau ini angkanya linear ya. Logistik. Jadi ini yang bagus linear. Jadi harus ngerti dikit-dikit nih. Tekniknya beda-beda soalnya. Tergantung data yang kita analisa apa, algoritma itu bisa enak. Itu. Ya pelan-pelan aja sih, nggak usah dimasukin. Belum ada minggu mana. Kalau ini jadi lebih data science. Tapi kalau data ini mungkin ada resiko. Jadi bisa datang dulu sakit hati saya. Itu bisa yang ada di Pulsar punya UNDP jadinya dulu. Wah jadinya keren lah. Kalau ada yang ada sini deh. Sekarang kita akan lihat ya, hasilnya dari 5 algoritma. Saya sambungin semua ke sini. Tree, random forest, linear, logistic regression, naive bias. Perhatiin waktu saya sambungin logistic regression ada keluar X di situ. Oke, saya buka sekarang. Ini kalau dilihat ada 2 yang warna merah. Warna merah artinya algoritma itu tidak bagus dipakai untuk data yang mau kita analisa. Jadi logistik nggak bagus karena dia bukan klasifikasi, dia adalah linear, jadi yang bagus linear. Kemudian naive bias nggak bagus. Kalau kita perhatiin, tree sama random forest errornya tinggi, sementara linear regression errornya 0. Jadi nggak ada error di linear regression. Nah, nggak ada error? Karena datanya terlalu bagus. Tadi kan mungkin 1980 100, terus 1 200, 82 300 400 itu udah terlalu bagus. Jadi errornya nggak ada. Makanya ini ada di paling bagus. Kalau datanya ditambah dikit, dia ada error. Beres ya? Sampai titik ini dulu, oke? Oke. Lanjut ya. Pelan-pelan nih. Kalau udah mau ngumpul, bilang. Ini beres? Lanjut ya. Udah mulai pusing tuh. Di belakang mulai pusing. Kenapa? Mana 5? Yang mana sih? Gua nggak ngerti. Mana 5 4? Wah, tergantung ini satu lagi kita. Oh, masukkan tinggal dan ini masalah itu oh iya kalau kerangin kayak gitu salah kerangin kurang. Jadi tadi masalahnya adalah ini nih
Tadi masalahnya gini. Ini cara nyambungnya juga harus bener nih ya. Ini perhatiin, saya sambungin output, masukin ke input. Output, masukin ke input. Gitu. Output masuk ke input. Gitu. Jadi harus bener nyambungnya ya. Kalau salah jadi nggak keluar. Sudah ya? Seru. Oke. Di sini kita tahu linear regression bagus hasilnya. D. Kita tutup nih. Kita ambil linear regression. Ini kita buang. Ini kita buang. D. Sekarang saya sambungin outputnya select column. Sekarang saya masukin ke dalam inputnya linear regression. D. Outputnya linear regression adalah model A dan B-nya. Kita bisa tahu A dan B-nya. Sekarang saya mau jadi dukun. Untuk jadi dukun, seru nih Pak Dukun. Dukun, caranya adalah, oke. Ini sampai titik ini kita udah punya model ya. Untuk jadi dukun, saya klik data. File saya ambil, oke. Sekarang saya buka lagi filenya, cuman file yang mau saya baca adalah yang 2, betul. Mana nih? Orange, TNI, mana dia? Ini TNI coba 2. Reload, oke. Sekarang saya pengen lihat dulu data TNI coba 2-nya seperti apa. Saya tarik, sambungin dulu ke data table ini. Saya lihat. Perhatiin yang anggarannya. Oke. Tahunnya 1990, 91 sama 2000 anggaran. Udah keluar lu? Ya kalau sampai semua pembagian ini bisa ya. Yang banyak ini makan hasilnya sih. Pintar saya juga dari
Itu ini udah bisa dong. Tapi dia ngerti nggak nih masalahnya? Ini untuk jadi dukun bentar lagi kok. Bentar lagi jadi dukun. Ini lanjut. Saya buang-buangin yang nggak butuh. Ini saya buang dulu. Ini saya buang. Oke. Jadi kondisinya adalah baca file. Ini datanya ada 2 file ya. Ingat ya datanya. Coba 1 sama coba 2. Ini file. Select kolom. Waktu select kolom kita nentuin mana yang jadi X, mana yang fitur, mana yang target. Kemudian masukin ke model linear regression, hasil perhitungannya bagus. Oke, dari sini kita punya model. Sekarang saya mau melakukan perdukunan. Ini formatnya harus saya bikin sama model. Ini kan belum punya select kolom. Konsekuensinya saya harus masuk ke transform lagi, select kolom saya tarik, saya bikin sama yang atas. Ini saya sambungin dulu. Nih, perhatiin input output harus bener loh. Tadi banyak banget yang kebalik-balik. Kagak jalan tuh kalau kayak gitu. Ternyata itu aja susah ya. Saya pikir di logika saya udah gampang, oh ternyata ada yang kebalik. Oke, ini perhatiin masih sama, tahun sama anggaran dua-duanya jadi fitur, saya rubah anggarannya jadi target, supaya sama. Jadi harus sama persis antara model sama yang mau ditebak harus sama. Udah? Jadi kita punya fitur yang mau ditebak, sama punya model. Gimana cara nebaknya? Gimana caranya kita jadi dukun? Kita harus ngambil bola kaca. Dukun. Ini digeser nih bola kaca. Ada di bagian evaluasi. Evaluate. Saya geser bola kaca. Bola kaca butuh 2 input. Saya butuh model.
dimasukin ke bola kaca. Saya butuh file Excel yang nggak ada targetnya. Kirim ke sini. Sekarang kita hitung. Ini hasil perhitungannya. Sebelah sini, diulang. Ojo banter-banter. Alon-alon kelakon. Apa nih? Apa? Dari Slack nggak masuk ke linear regression dulu, masuk. Yang bawah. Iya. Yang di bawah itu kita nggak punya. Jadi ini datanya, saya kasih lihat datanya dulu ya. Iya, kasih yang pertama kan data pertama. Ya. Kemudian yang file kedua itu ada TNI yang Ya. kedua. Kenapa nggak dimasukin ke linear regression? Fungsi linear regression adalah untuk dapetin A dan B. Jadi dari program yang di atas ini kita dapat A dan B nih. A dan B dapat dari atas. Sekarang fungsi yang di bawah ini kita pengen nyari Y-nya. Karena kita taunya cuma X-nya aja nih. Sorry. Bentar. Remove. Nih kalau kita lihat datanya, kita punya X-nya doang. Y-nya tanda tanya. Tapi kita sudah punya model, A dan B udah punya. Dari atas punya A dan B. Sekarang di bawah, kita pengen nebak Y-nya berapa. Jadi cara nebaknya adalah kita sambungin ini. Jadi atas sama bawah harus sama nih. Select kolomnya sama, setelah sama baru kita sambungin ke sini. Ini modelnya kita masukin ke sini. Jebret. Baru dia bisa jadi dukun. Ini hasil perdukunan. Ini tulisannya linear regression. Menurut linear regression, tahun 90, 1100, tahun 91, 1200, tahun 2000, 2100. Udah. Ini harganya 80 juta. Dari linear regression itu ini linear regression, output masuk ke prediction. Berarti datanya kurang model. Tambah juga. Nggak pakai tes eksploitnya
Ini formasi patologi. Yang paling atas nanti yang bagus kan dari saya dari ada lebih pakai dari ada yang ini ya yang paling ini saya sudah dengan musik. Apa yang pertama kalau Oke. Ini efek kalau datanya nggak saya bikin bagus. Oke. Saya akan rubah datanya. Oke.
Oke, saya akan rubah data yang di sini ya. Mana tadi teh? TNI coba 1, mana TNI coba 1? Oke. Ini datanya bagus. 100, 200, 300, 400, 500. Saya rubah sekarang yang ini misalnya tengah ini, saya bikin jadi 350. Oke. Berarti angkanya nggak linear banget, ada yang salah sedikit di tengah sini. Oke, ini saya save. Saya save. Terus di sini, yang di sini, ini kan tadi anggarannya kosong. Sekarang saya akan kasih anggaran bohongan. Misalnya di sini saya bikin 3.000 anggarannya. Misal, saya perkiraan secara manusia kayaknya 3.000 tahun 2000. Oke, saya save. Oke, jadi dua file itu berubah. Apa efeknya? Sekarang saya akan copy file. Kalau Anda nggak perlu ngerjain itu, saya akan copy. Ini saya kerjain lagi. Oke, saya kasih lihat nih efeknya ya. Oke, ini saya reload. Sekarang saya pengen lihat datanya jadi seperti apa di sini. Ini kelihatan ada 1 tahun 83 350. Berarti data yang saya rubah udah masuk. Sekarang ini saya rubah juga, saya reload. Ada 1 yang ada angkanya nih 3.000. Yang 2 lagi nggak ada angkanya. Nggak ada angkanya artinya saya belum tahu angkanya berapa. Kalau ada angkanya adalah perkiraannya Ono berapa. Bener nggak perkiraannya Ono? Sekarang efeknya apa ke output sini? Kita lihat efeknya. Perhatiin angkanya jadi nggak bagus. Kalau tadi kan bagus bulat 1.100, 1.200. Karena ada 1 yang saya geser angkanya, ini angkanya jadi berubah. Yang menarik adalah di sini yang nomor 3. Saya kan nebak 3.000. Nanti dia bandingkan antara 3.000 sama hasil prediksi berapa. Selisihnya adalah error. Errornya jadi keluar. Dia ngasih tahu antara prediksi manusia dengan prediksi mesin, errornya berapa. Dia kasih tahu errornya berapa. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dirubah. Errornya, kalau ada error begini, kita ubah perhitungan. Kalau ada error itu, kasih tahu bahwa hasil perhitungan dengan hasil angka yang asli berbeda. Bukan error, ada beda. Makanya ini Bukan beda. Pokoknya antara angka yang perkiraan manusia sini, perkiraan sini beda. Bukan salah. Errornya itu untuk apa ya? Error itu harus tahu bahwa hasil manusia beda. Tadi yang 3.000 kan orang miskin. Kalau dengan anggaran misalnya banyak ada. Saya ini cuma 500, 800. Ini menggunakan ini bisa ya coba. Jadi yang satu hasil perhitungan algoritma, yang satu lagi angka yang miskin, bukan dari algoritma, itu dari pengadaan 3.000. ya. Jadi itu harus tahu antara kita sebagai manusia miskin dengan harga miskin dan biasanya. Cuma dia nggak bisa ngasih tahu yang benar-benar dia cuma ngasih tahu bahwa jangan setelah apa dulu. Beda apa yang harus beda. Jadi Kalau bedanya itu gimana? Bedanya misalnya tahu yang ada di itu bagian makanya saya mau masukin lebih dia. Iya, kita masukin kalau yang lainnya.
Oke, kita akan nambah tingkat kesulitan. Sampai sini seru ya. Oke, saya tutup dulu. Ini saya tutup lagi. Coba mana tadi? TNI, PQRST, TNI. Di sini tadi ada apa tadi? Pengeluaran. Pengeluaran. Terus ada DIPA. Sisa. Gue mau gituin apa kata lu lah. Ngerti orang. Pengeluaran kasih angka kayak gimana? Tolong saya didikte. Angkanya mau bagaimana? Hah? Berapa? 75. Pengeluaran 75. Oh, selisih doang. Ya udah nggak apa-apa sih. Terus apa lagi? Gaya bebas 180 ya. Oh, dilebihin. 225. Berarti sisanya minus dong. Nggak tahu. Pokoknya masukin aja tuh, Pak. Pokoknya kita masukin aja apa kata lu. Oke, misalnya saya kasih di sini 100. Ini lagi bego tahun 82, bego. Sisanya 200. Terus di sini misal 3,5, 0 ya. Terus di sini berapa enaknya? Berapa? 275. Sisa berapa? Kalkulator gua rusak soalnya. 225. Bener lu ya? 225. Gua nggak tahu gua. Pengeluaran di sini berapa enaknya? 599. Sisa 1. Oke, save. Save. Oke. Sekarang kita akan buka coba 2. Mana coba 2? Ini dia coba 2. Ini tadi apa pengeluaran ya? Sisa. Sisa. Oke. Misalnya tetap aja tahun 90 sama 91 kita nggak tahu, pengeluaran segala macam nggak tahu. Terus tahun 2000 kita tahu misalnya pengeluarannya misalnya 3.100, sisanya minus ya? 100. Oke. Oh, saya punya masalah. Saya nggak boleh nge-save kayak gini caranya. Saya harus save jadi file Excel. Mana save Excel teh? Save as. Excel. Oh, tadi udah Excel juga kayaknya ya? Udah ya? Excel ya? Oke. Sekarang kita percobaan. Masuk ke sini. Hah? Kenapa kan? Oh, belum saya copy datanya di komputer lain soalnya. Ini kan 2 komputer yang lain ini teh. Walaupun cuma 1, tapi kan saya kaya punya 2 komputer walaupun bego. Dua-dua. Oke, saya udah copy datanya. Sekarang kita coba percobaan. Ini saya akan reload. Coba 1 saya reload, udah. Ini langsung dia tahu ada tahun, anggaran, pengeluaran, sisa. Dia langsung tahu. Kolomnya ada segitu. Kemudian ini juga saya reload lagi. Langsung dia tahu anggaran, pengeluaran, sisa. Nah, yang seru di sini adalah datanya. Ini datanya masuk semua ya? Ya bener nih kayaknya. Udah bener ya? Oke. Mau langsung aja? Ini di bagian sini, di select kolom, kita bisa main lucu-lucuan di sini. Kalau mau gombal, cara mainnya adalah, saya bilang pengeluaran saya ignore, sisa saya ignore, boleh.
sah. Jadi bisa aja, walaupun datanya panjang, saya cuekin pengeluaran sama sisa, boleh. Tapi bisa juga saya masukin pengeluaran dan sisa ke dalam situ, bisa. Yang jadi targetnya anggaran, bisa. Kita bisa ngerubah juga targetnya jadi pengeluaran juga bisa. Sah-sah aja semua, nggak masalah. Suka-suka lu lah. Mana yang mau jadi target? Ini bebas merdeka di sini. Kan Republik ini merdeka ya. Ini juga merdeka, suka-suka. Tapi misalnya kita anggaran jadi target, boleh, sah. Ini ya. Ini kalau bisa urutannya sama lah. Jadi fiturnya tahun, pengeluaran, sisa, targetnya anggaran. Beres ya? Udah. Sekarang di sini tahun, pengeluaran, sisa, target anggaran. Udah? Ya udah. Kita lihat hasilnya. Nih hasilnya kayak gini. Oh. Loh bener. Linear regression tahun 90, 3042 di sini, walah, ini anggaran doang yang ditebak sama dia. Ini menurut ini anggarannya tahun 90 342, tahun 91 342. Dia nggak bisa nebak yang lain. Perhatiin dia nggak bisa nebak yang lain ya. Kalau mau nebak yang lain caranya jadi gini jadinya. Jadi gini, misalnya saya pengen nebak pengeluaran. Pengeluarannya diturunin ke sini, anggarannya dinaikin ke atas. Oke. Terus di sini juga saya rubah. Pengeluarannya turun ke sini. Alah. Pengeluaran turun ke sini, anggaran naik ke atas. Nah, ini yang ditebak beda. Ini sekarang yang dilihat adalah pengeluaran di sini. Jadi kira-kira kayak gitu. Cuman ini rada ngaco Ono. Ono ngaconya di sini nih. Dia jadi bego banget soalnya di sini nggak ada ini nih. Saya lupa. Dia nggak bisa nebak sebetulnya. Kondisinya adalah mana tadi teh? Mana sih? Emang ini? Bukan. Yang nomor 2 mana? Oh ini dia. Ini saya nggak bisa nebak. Dia nggak bisa nebak yang benar karena di sini nggak ada angka. Dia cuma bisa nebak 1 doang. Ini harus saya isi juga harusnya. Jadi kalau mau benar, saya harus ngira-ngira di sini. Misalnya di sini, misalnya 1000, sisanya misalnya 300. Di sini misalnya 2000, sisanya 150. Jadi anggarannya yang dikosongin. Jadi karena dia cuma bisa nebak 1, dia nggak bisa nebak banyak, jadi cuma 1 yang boleh kosong. Yang lainnya harus ada isinya. Di variabel lain harus itu mencari kosong jawaban. Iya, nggak bisa saya kosongin segitu banyak, nggak bisa. Ini, ya, coba saya tebak yang ini ya. Ini saya isi ya sekarang. Saya loading lagi di sebelah sininya. Oke, udah. Sekarang saya harus benerin dulu lagi semuanya. Oke, ini saya rubah. Ini pengeluaran saya naikin. Ini anggaran taruh bawah. Oke, udah. Sekarang di sini saya rubah lagi. Pengeluaran saya naikin. Anggaran turunin. Oke. Nah ini dengan kondisi dicoba 2. Cuman anggaran doang yang kosong, yang lainnya ada isinya. Oke. Nah, ini lebih benar tebakannya. Ntar. Aco nih. Oh, belum di-reload. Bego. Reload dulu. Ini harus di-reload lagi. Reload ulang. Oke. Coba lihat, bener kagak? Oh, ini mah nggak usah dilihat. Yang dilihat yang ini. Nah, ini keluar ada pengeluaran sama sisa. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ada pengeluaran sisa. Nah, ini lebih benar hasilnya. Kira-kira gitu. Jadi waktu mainan kayak gini, kita harus tahu kemampuan si software. Software itu cuma mampu menebak 1 kolom saja. Dia nggak bisa menebak 3 kolom. Jadi 1 kolom yang kosong,
Tuh. Sekarang aja masih punya waktu 2 menit lagi, 2 menit. 30. Jadi ini bukan yang sholat. Dalam Belum mau sholat. Berapa? 30 menit. Hah? 15.30. 15.30. Masuk 2.30. Masih belum. 15.30 masih lama. Hah? Masih lama ya? Oke. Beres ya? Beres? Berani? Lanjut. Oke ini. Kalau saya kasih yang ada tulisan. Izin Pak, Iya. kenapa kalau kita sudah membuat kemudian data itu masih dalam satu sequence? Kita kasih laporan buat CB1 atau TN1 sama TN2. Itu 2 file itu kita pilih Mas. Berarti yang intinya masuk depan. Yang TN1 sama TN2. Pada saat ada perubahan dengan file yang sama, saya pengen tulis. Apa saya berikan khusus? Soalnya ada di dalam mobil masih lama. Harus di real. Tadi itu masih di dalam orange. Ya. Jadi kalau belum di real, data yang baru kita masuk. Dia tidak otomatis merubah data ini dan terakhir itu. Iya. Jadi kalau kita di doang, dia nggak full. Dalam orange itu. Hasil ini lebih kita bisa jadi referensi kita untuk perkiraan tahun selanjutnya. Iya. Ini ceritanya. Kalau menjadi ukur, ini masalah ukur gimana? Jadi ukur tapi hasilnya persis. Kalau cuma variabelnya cuma kayak gini doang, diketahui sama penulisnya so, paling bisa diketahui variabel itu apa? Convert sama sisa. Jadi yang benar harus sebanyak mungkin kita masukin, baru hasilnya makin persis. Makin ini ya, kita masih banyak kita belum. Pertanyaannya kan di basic aja kita sudah bisa membaca, tapi pengeluaran kita di tahun ini 400 ternyata perbedaan ini kecil 400 juta. Jadi di tahun itu kita langsung mengatakan sekian. Ya, Cuma kalau ini proses ya tidak salah. jadi kalau prediksi dokter dan kalau misalnya kita sekian. Sama tahunnya kan kita seringkali cuma import anggaran cuma 2 miliar tahun. Kita nggak banyak. Dari itu seringkali kalau tahunnya panjang, polnya berubah-ubah. Pasti kalau bisa berubah kan? Nah, kalau bisa berubah, ini saya buka rahasia cerita. Jadi saya kebetulan dulu di satu Indonesia Award. Indonesia Award itu di belakangnya Astra. Dia ngasih hadiah buat anak-anak umur 35 tahun yang inspiratif. Orang-orang masukin nominasinya dalam bentuk tulisan. Biasa aja. Bayangkan ini sudah dilakukan selama 15 tahun. Yang seru adalah datanya beda-beda. Jadi data itu, ini 15 tahun, data itu beda-beda. Poinnya lain. Biasanya satu pengambil dia akan bertahan selama 3 tahun. Jadi 4 tahun kalau sama. Beda 4 tahun lagi, kalau berubah. Beda 4 tahun kalau berubah. Musik 4 tahun yang berubah. Jadi masalah paling besar nanti adalah bagaimana caranya kita punya data yang banyak dan lautnya bisa panjang dengan konsisten. Nah, itu yang bisa. Kalau kita nggak bisa konsisten, software-nya mesti software nggak bisa konsisten. Kalau kita harus beda. Belum lagi, ini masih di TNI masih sama-sama. Coba ada pembelian apa? Sekarang dua sama kan? Asli gitu. Jadi ini mainannya musik karena lama berubah. Begitu. Paling doang ya. Paling orang BPKP kemudian bisa tidak ini. Mereka berhasil kumpulin data-data dari semua kementerian lembaga.
Terus mereka pengen aturin di kementerian ini jenis kelaminnya laki perempuan, di kementerian ini jenis kelaminnya pria wanita, yang ini LSSP kementerian ini satu kursi aturinnya bisa. Yang itu doang. Jadi masalah besarnya adalah format datanya beda-beda, antar lembaga beda, tahun beda. Nah, terus ini agak kita ada proses yang testimoni Oke, ini ada pertanyaan. Kalau seperti itu buat jadi dubur. Kebetulan bukan buat anggaran sih. Kebetulan buat prediksi satu Desember. Silakan download paper jurnal sih. Paper jurnal mateng dulu. Masuk ke Google, masukin Telkom Nika, kalau nggak salah gue masukin ya, lupa gue masukin mana ya. Telkom Nika Ono Indonesia. Gue lagi nyari nih. Waduh, bentar. Harus nyari, bentar. Bentar, nyari dulu bentar. Ono. Bentar. Ada URL-nya sih, bisa di-download. Bentar. Publikasi. Ini dia. Oke. Saya ulang caranya ya. Masuk ke sini. onocenter.or.id/wiki. Masuk ke onocenter.or.id/wiki. Udah. Sekarang masukin kata kuncinya ono, ONNO, enter. Oke. Jadi websitenya namanya onocenter.or.id/wiki. Cuma nanti pasti keluar ada error, ini tidak aman segala macam, di continue aja. Terus masukin ono. Terus sekarang dicari di sini, Ctrl F, dicari satu. Salah. Satu. Indonesia. Nah, ini dia. Indonesia. Oke. Ada kata-kata satu Indonesia, di bawahnya ada URL nih. Saya klik. Jadi ulang ya. onocenter.or.id/wiki, masukin kata kuncinya ono, udah masuk ono, dicari pakai kata satu Indonesia, download. Oke. Saya akan masuk ke websitenya. Oke. Ini bentuknya file PDF, bisa di-download. Kita download file PDF-nya. Sekarang, ya bisa kalau mau di-download, tapi kita udah bisa baca paper jurnalnya. Oke. Sekarang saya kasih lihat kesimpulan dulu ya. Minta maaf bahasa Inggris, karena ini jurnal internasional. Ini Scopus, key-nya key 2 atau key 3 lupa. Tapi intinya bisa dibaca di sini. Nih, kalimat paling bawah. Oke. The average judge nominee score compared to random forest prediction. Jadi ini judge itu manusia maksudnya. Jadi nilai yang dihitung oleh manusia, ini harus ngerti konteksnya dulu ya. Konteksnya adalah saya kebetulan, gue kasih pada tahu satu Indonesia dulu sih. Satu Indonesia Award. Saya kasih lihat dulu lah Satu Indonesia Award itu apa. Ini Satu Indonesia Award. Satu Indonesia Award. Ini sedang berjalan
Ini award bisa saya klik dulu. Ini award buat anak muda Indonesia yang umurnya di bawah 35 tahun dan inspiratif. Bisa dikasih award sama Satu Indonesia Award. Oke. Kalau kita turun ke bawah, ini adalah juri-jurinya. Ada Budia, ada Ono, ada Billy Bun, ada Pak Fasli. Yang penting bukan itu, yang penting yang ini nih. Nah. Satu lagi yang ini. Nah. Sisanya nggak penting. Oke. Ini bayangnya kayak gini nih. Satu Indonesia Award udah 15 tahun. Ini 15 tahun ya. Bayangkan. Orang yang mau nominasi harus ada orang yang dulu dipanggil. Oke, duduknya bisa. Terus ada juri-juri, ada Pak Salim, ada Willy Lamolo, mereka rata-rata dengan menteri, mereka kasih apa? Jadi kalau tulisannya kayak gini, akannya berapa, tulisan kayak gini, akannya berapa. Oke, konsekuensi itu kayak menilai soal esai. Kalau tulisan sekian, akan sekian. Bayangkan, setiap tahun ada sekitar hampir 20.000 tulisan. Dan ada angkanya itu pernah ngerasain nilai soal esai 20.000 seminggu bisa dapat. Akhirnya saya bikin software buat itu. Kalau tulisan kayak gini akan berapa? Tulisan ini akan berapa? Bisa. Nah, kesimpulannya dulu, pakai software yang dibikin itu, kesimpulannya adalah hasil rata-rata hasil perhitungan juri dibandingkan dengan random forest prediction sama. Kira-kira kayak gitu. Jadi antara mesin dengan ini sama. Gitu ya. Sekarang gua kasih lihat. Ini paper jurnal. Si Ono lagi gila aja bikin paper jurnal. Terus kita kasih lihat. Oke, lihat ke bawah. Familiar nggak sama makhluk ini? Ini familiar nggak? Familiar nggak? Ini reviewer jurnal yang tahu bahwa si Ono masukin snapshot, tidak snapshot. Di screenshot masukin ke paper jurnal. Terus ini loh. Internasional, bahasa Inggris, pokoknya. Jadi yang Anda kerjain ini sebetulnya keren. Yang sama paling dari luar. Ya boleh. Tadi kan sudah diajarin ngambil datanya dari mesin. Bisa atau misalnya di komputer itu digabungkan ke data dari ini kita harus dari mesin menggabungkan data prediksi. Bisa aja. Ini ada pertanyaan, kalau data dari Osin sama dari Bumi disatuin boleh enggak? Jawabnya bisa-bisa. Dia nggak peduli Osin apa, peduli sih orang sih nggak peduli. Yang penting format filenya Excel. Udah dikasih. Kemudian Osin dari Bumi dari apa? Excel dan kolomnya konsisten sama ya. Itu aja sih. Program nggak peduli. Mau apa itu dimasukin aja brek. Gitu. Nah, yang seru kalau mau prediksi, yang seru buat prediksi ini dia. Prediksi biasanya kita ada satu waktu. Kalau prediksi ada satu waktu. Bulan ini, bulan depan, bulan apa gitu ada satu waktu. Jadi konsekuensinya datanya harus disimpan dengan satu waktu lagi. Tadi ya, saya kan tahun 1 ini, depan 2 ini. Nggak bisa satu waktu ini bisa kita buang, nanti kan bisa prediksi itu biasanya satu waktunya ada. Kalau klasifikasi satu waktu nggak penting. Kalau prediksi satu waktu jadi penting. Masalah-masalahnya satu waktu gitu. Konsekuensinya kita harus bikin apa ya? Paling enak kalau buat yang ini ya. Kalau laporan lu bentuknya Word, penting. Di kepala kalau terus itu. Ya bisa aja sih pakai Word.
bentuknya teks nanti bikin Python. Ya, kita yang pusing. Mendingan kayak gini Excel jebret. Gitu. Coba ya, sip, aman, sip. Ada yang namanya analisis bagian itu juga bukan Ya. contohnya bisa ada dari sini ini kalau ini Oh. ikutnya dua ini Kurang. Kita harus masukin itu. Itu saya lupa di situ ikutnya. Jadi nanti kayaknya kalau belajar ini ada saya susah dari soalnya waktu ini sedikit banget. Tapi kira-kira masing-masing makhluk sih. Jadi kira-kira ceritanya gini. Masing-masing ini makhluk ya. Ini makhluk, ini widget sih kita nyebutnya widget. Saya remove dulu ya biar kelihatan satu-satu. Ini kelihatan di sini ada outputnya aja. Di sini ada input, ada output. Di sini ada input, output. Oke. Ini bentar. Kalau saya klik gini, bentar. Saya klik gimana ya enaknya? Saya pengen tahu ini dalamnya apa aja. Nah, saya butuh yang kayak ginian ya sih sebentar. Ini kalau ini saya sambung, kalau saya klik kabelnya, saya klik, dia ngasih tahu outputnya apa dan dia di sebelah sini inputnya apa. Saya bisa nyambungnya dari mana ke mana. Ini harus dapat. Tadi Bapak pengennya ROC gitu ya. ROC itu adanya di visualize, evaluate, ROC. Oke. Ya, misalnya saya sambungin dari sini. Oh nggak mau dia. ROC itu apa? Inputnya apa sih? Lupa gue. Oh, test score. Oh, oke. Oke, di sini, dari sini dia. Jadi kalau saya klik di sini, salah. Saya klik di inputnya, saya klik di sini, dia bilang yang bisa masuk ke dalam ROC adalah test score sama prediction. Jadi ini cuma dari sini bisa masuk ke sini. Nah, jadi kita bisa lihat evaluation resultnya, ROC-nya bisa kelihatan di sini. Nah, ROC itu apa? Saya lupa, jarang pakai soalnya ROC. ROC apa? Kepaksa gue cari di Google, ROC itu apa? Kira-kira gitu. Hah? Apa katanya? Peruntuhan. Dengan arti tetap orang. ROC. Chat GPT aja lah. Chat GPT. Jelaskan tentang ROC. Oh, harusnya lebih lengkap. Receiver operating characteristic. Nah, ini buat apa? Segala macam. Oh, oke. Ini masalah dia bisa cek apakah ini kalau misalnya kalau kita melakukan ini ya deteksi serangan. Ini serangan benar. Paling gampang saya jarang pakai proxy, saya biasanya pakai confusion matrix. Ada matrix juga, kita bisa lihat ini dia bingung nggak sih melihat datanya, melihat hasilnya. Ini serangannya benar atau ada false positif, false negatif. Kalau istilahnya bukan orang itu harus serangan. Ada true positif, false positif, true negatif, gitu-gitu. Kemungkinan. Iya, jadi kalau kita punya serangan, ini serangan benar atau serangan deteksi? Itu. Dengan cara itu kita bisa tahu,
oh oke, kita sebagai ini harusnya kamu ini bukan penyerang. Ini buat kayak gitu aja. Terus ya, ini pada senyum-senyum aja yang mencurigakan. Ini saya belum masuk yang paralel sebenarnya. Hah? Nih, ini udah mulai kebayang ya. Saya lagi mikir, nanti habis break yang saya pengen ajarin adalah bukan sosial media, tapi gimana caranya kita menganalisa data. Tahu belanja mereka. Nah, kita bisa senjata, bisa menjelaskan obat, terus kita coba pakai Bitcoin gitu ya. Kita coba masukin itu. Kalau cuma sosial media aja sih masih sopan. Kita akan coba masuk ke dunia yang tidak sopan, ya gitu ya. Karena saya punya waktu sedikit lagi, saya akan lihat teknik-teknik analisa lagi, tapi ini lebih teoritis buat ngasih bayangan aja bagaimana kita analisa. Saya nggak akan, jadi kira-kira gini, apa yang saya ajarin barusan itu adalah kita pakai terutama di bagian perencanaan, maupun di Kementerian Lembaga, di atas bagian perencanaan, supaya depan kita tahu program yang bagus. Biasanya kalau saya masuk ke bagian perencanaan dengan kayak gitu lagi, lebih ekstrim dari itu. Contohnya ini, kita biasanya waktu perencanaan kita tahu kita punya anggaran sekian, kita punya anggaran sekian, tapi ini bukan buat TNI. Ini misalnya buat kabupaten kota, buat kementerian dan sebagainya. Misalnya, target saya pengen naikin kesejahteraan rakyat dari yang miskinnya 8% dibagusin jadi tinggal 5%. Saya pengen berubah 3%. Dari yang 4% miskin jadi tinggal 3% miskin. Saya punya anggaran sekian. Dan kita punya lapangan misalnya pendidikan, pendapatan penghasilan, jumlah anak, apa segala macam. Nah, kita dengan duit ini, kan kita dapat model ini. Dari data yang ada kita dapat model. Oke. Dengan duit ini, kita mau taruh di mana duit? Apakah mau merubah pendidikan? Apakah mau merubah pekerjaan? Apa mau merubah apa? Duit itu ditaruh dan efeknya apa ke tingkat kemiskinan. Jadi itu yang dipakai buat Bapeda waktu merencanakan program kerja ini. Jadi bukan hanya seperti ini. Kalau ini kan cuma prediksi. Kalau tahun depan berapa? Kalau kita udah ada parameternya lagi, oke. Saya mau nyoba nih, kalau saya taruh di pendidikan efeknya kayak gimana? Kalau taruh di sini efeknya kayak gimana? Jadi itu yang kita kerjain. Lebih ekstrim lagi daripada yang saya jelasin di sini. Lebih rumit. Ya. Jadi Pak, kami ini di wilayah. Ya. Jadi data yang kami terima itu bukan dalam bentuk Excel. Ya. Kami terima dalam Word. Jadi makanya kami banyak bingung di sini. Iya. Itu namanya dari lalu. Nah, bukan masalah kami tidak mengerti apa yang Bapak jelaskan. Yang kami butuhkan saat ini adalah bagaimana mengolah data dalam bentuk Word ini untuk dapat prediksi ke depannya. Oke. Kalau bentuknya Word itu lebih seru. Kalau nggak seru, saya yang kecenderungan mainnya ke ChatGPT. Kalau bentuknya Word, soalnya ChatGPT itu kita main dengan kata-kata. Karena dia language.
Kalau orange itu dia main dengan angka, dia lebih besar. Nah, kalau dengan kondisi yang saya akan pakai board ini, pakai KPPT. Cuma kalau kita ajar langsung KPPT, KPPT nggak bisa kita kalau banyak pusing. Jadi konsekuensinya kita harus bikin cara sendiri, olah makan. Terus nanti kita bilang di olah makan kita bilang ini adalah teks tahun 80, ini teks tahun 81, ini teks tahun 82. Coba prediksi dari teks ini tahun 85 kayak gimana? Tahun 2000 ya, 2021 ini prediksi. Nah, kawasan kita nggak bisa pakai KPPT. Tapi kira-kira tadi seperti bahasa. Habis ini bahasa minta anggaran bikin mesin buat KPPT sendiri. Ini anggarannya modelnya sekitar 50 minimal. Kalau mau enak sekitar 100. Jadi mau kecil boleh 100 juta. Kalau sisa kan lebih mahal dari itu ya. Untuk gitu aja masih berbeda ya. Gua kasih ini ya. Kasih gambaran aja ya. Hah? Oh, Cortex. Itu triliun ya Cortex ya, lah kurang aja. Ini saya masuk ke Topet lah, paling gampang Topet. Jadi caranya adalah beli server GPU. Gitu aja sih. Server itu hardware, server GPU. Udah gitu kita ini kalau kita lihat harganya ada yang 400 juta, ada yang 100 juta. Ada yang 40 juta. Kira-kira range-nya ada cukup. Bisa. Ini gua kasih video aja. Kalau kita mau kerja sama, cara berpikirnya ini. Dia butuh marketing. Jadi dia butuh kita sukses. Jadi misalnya, dulu taruh sini nanti kita bikin sesuatu yang dia dapat paham juga dari suksesnya dia. Nanti ini yang kita dapat semua. Kalau saya kadang-kadang jadi gratis. Kembali jadi agen sementara dulu. Enggak, ini semua orang butuh marketing. Dia tidak punya duit terlalu banyak untuk marketing. Jadi dia mau mengurangi duit marketing. Cuma semua orang itu punya dia akan ikhlas ngasih alat dia gratis kalau kita mau bantu dia marketing. Baik. Jadi caranya adalah ngomong lu kasih server ke sini, nanti kita dan kita bikin workshop, kita bikin training seminar segala macam supaya teman-teman kita, supaya saudara kita pada kita, tapi tolong agar buat kita dengan senang hati alatnya dikasih. Sumpah, saya beberapa kali dapat server gratis cara seperti itu. Kalau minta F35 masih bisa, kalau ini masih bisa lah 100 juta masih jadi ngasih. Iya, gitu caranya. Jadi harganya sekitar 100 juta. Ini otak-otak ini mulai jalan. Sorry, kita beri 30. Lanjut. Sampai jam berapa? Ini jangan break dulu, biar terlalu panas. Mau masuk ke dalam. Sholat. Jadi
Dua katanya pinang.